Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita akan belajar tentang improper fraction atau pecahan tidak murni. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pecahan murni dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan tidak murni. Tetapi sebelumnya kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan pecahan murni. Nah, intinya pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, misalnya 2 per 3. Nah, ini pembilangnya adalah 2, penyebutnya 3. Artinya 2 per 3 ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. 2 lebih kecil daripada 3. Nah, ini yang dimaksud dengan pecahan murni. Kemudian contoh berikutnya 5 per 8. 5 lebih kecil daripada 8. Nah, pecahan murni ini tidak bisa dirubah ke pecahan campuran, ya, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah pecahan tidak murni. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah pecahan tidak murni. Nah, berarti kebalikannya, ya. Pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebutnya. Contoh 7 per 3. 7-nya ini lebih besar daripada 3. Nah, ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. 7 per 3 itu kalau dirubah, pecahan campurannya adalah 2 1 per 3. Nah, karena pembilangnya lebih besar. Pembilangnya lebih besar atau sama dengan. Nah, misalnya sama. Nah, 6 per 6. Nah, ini juga pecahan tidak murni karena pembilangnya sama dengan penyebutnya. Ini bisa dirubah ke pecahan campuran. Nah, kalau ini jadinya 6 per 6. 6 dibagi 6 berarti sama dengan 1, ya. Malah bukan pecahan itu nanti. Oke, itu adalah tentang pecahan tidak murni. Jadi intinya pembilangnya itu lebih besar atau sama dengan penyebutnya. Nah, anak-anak buka buku halaman 71, ya. Nanti anak-anak siapkan juga alat tulisnya. Anak-anak sambil menulis, ya, apa yang kita akan bahas pada hari ini. Nah, silahkan anak-anak persiapkan bukunya dulu. Kita buka halaman 71. Nah, yang punya anak-anak versi bahasa Inggris. Nah, ini yang punya Pak Andre versi bahasa Indonesia, sama, ya. Nah, sekarang kita lihat perintahnya dulu. Tuliskan setiap pecahan campuran menjadi bentuk pecahan tidak murni. Nah, ya. Jadi kita akan merubah pecahan campuran. Nah, ini kan ada 1 2 per 3, ini kan campuran. Kita akan rubah menjadi pecahan tidak murni. Nah, di sini ada gambarnya. Contoh. Nah, ini ada gambar lingkaran utuh. Berarti kita tulis 1 di sini. 1 sama dengan, nah, ini ada 3 bagian diarsir semua, ya, artinya 3 per 3. Nah, kemudian kita lihat yang pecahan sekarang. Ini ada 2 yang diarsir dari total keseluruhan 3. 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Nah, ini semuanya total satu kotak ini, ya. 1 2 per 3 sama dengan ini. Nah, ini dari mana ini? Nah, 5 ini dari 3 ditambah 2, 5. Jadi 1 2 per 3 sama dengan 5 per 3. Kalau ditulis 5 per 3 itu seperti ini, 5 per 3. Nah, jadi 1 2 per 3 ini pecahan campuran. Jika dirubah ke pecahan tidak murni jadi 5 per 3. Oke, kita masuk ke yang B. Nanti anak-anak sambil menulis, ya. Kita lihat gambarnya dulu. Nah, gambarnya yang utuh ini ada 2 persegi, ya.
ada 2 persegi, berarti ditulis di sini 2. Nah, ini perseginya ada bagian-bagiannya. Yang diarsir ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita tulis 8 di sini per 4. 4 itu ada 4 bagian ini. Ya, ini yang utuh sudah selesai. Kemudian sekarang yang pecahan, yang di sini ya, yang diarsir ada 3. Dari 4 bagian di sini ada 3/4. Kalau 3/4 sama dengan ditulis 3/4. Ya. Kemudian ini total keseluruhan. Ya. 2 3/4 sama dengan ini. Nah, ini didapat dari 8 ditambah 3 ya. Jadinya 11/4. Kalau ditulis 11/4. Nah, seperti ini. Silahkan anak-anak tulis ya. Kemudian kita masuk yang C. Yang C. Kita lihat gambar persegi panjang yang utuh dulu. Ada 1, 2, 3. Di sini ada 3. Nah, yang diarsir ini 3 sama dengan titik-titik per 5. Yang diarsir ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti kita tulis 15 per 5. 5 ini dari 5 bagian ini ya. Nah, sekarang yang pecahan. Yang pecahan ini nih. Yang diarsir ada 2. Dari total keseluruhan ada 5. Jadi 2/5. Di sini tinggal ditulis 2/5 ya. Kemudian yang ini semuanya 3 2/5. 3 2/5. Berarti di sini kita tulis 15 ditambah 2. Jadinya 17/5 ya. Kalau kita tulis 17/5. Kalau dihitung semuanya gambar ini, dicek ya. Ini yang diarsir ini ada 17 ya. Per 5, 5-nya dari bagian ini ya. Yang ini juga. Ini kalau dihitung yang diarsir ini ada 11. Dari bagiannya ada 4. 11/4. Yang ini juga. Total yang diarsir ada 5 ya. Per bagiannya ada 1 2 3 3. Nah, seperti itu anak-anak. Pembahasan pada halaman 71 ya, merubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak murni. Nah, sekarang kita akan lanjut di halaman 72. Nah, di halaman 72 kita baca dulu perintahnya. Tuliskan pecahan tidak murni untuk bagian yang diarsir. Nah, berarti kita hitung dulu bagian yang diarsir seperti yang tadi pada halaman 71 ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Kita hitung semuanya. 1 2 3 4 5 6 tambah ini 1. Jadi itu 7 ya. 7 per berapa kalau ini semuanya? Per berapa bagian? 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini ditulis 7/6 ya. Ada 7/6 dalam 1/6. Nah, ini pecahan campurannya, ini pecahan tidak murni. Nah, jadi 1/6 itu kalau dijabarkan, ditambah-tambahkan, itu adalah gabungan 1/6 ini sebanyak 7 kali ya. 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 ya. Jadi totalnya adalah 7/6. Nah, itu kalau kita melihat gambar ya. Yang B coba kita lihat gambarnya dulu. 2 ini soalnya kan 2 3/8. Yang utuh 2, yang pecahan 3/8 keseluruhan. Jadi 2 3/8. Nah, ini pecahan tidak murninya berapa? Ya, berarti kita hitung ini. Ya, yang diarsir ini semuanya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19/8 dari 8 bagian. Atau
Nah, supaya tidak lama kita menghitung bagian yang diarsir, kita pakai cara yang lebih cepat lagi ya. Kita tulis lagi 2/3/8 sama ini, seperti ini ya, sama dengan, nah kita langsung jadikan pecahan tidak murni. Caranya adalah ini 8 dikali 2 dulu. Nah 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Nah hasil dari 8 dikali 2 ini ditambah dengan yang atas atau pembilangnya. 16 ditambah 3 sama dengan 19 ya. Ini yang bawah diisi apa? Penyebutnya sama 8. Jadi 2/3/8 itu sama dengan 19/8. Kita masukkan sini, sama dengan menghitung apa yang diarsir tadi. Nah ini yang C sekarang. Yang C sama, bisa dengan dihitung, bisa dengan cara yang seperti ini ya. Nih 17/6 kalau dihitung nih. 6 dikali 2 12. 12 ditambah 5 17. Penyebutnya sama. Ini juga coba 5 yang D ya. 5 dikali 3 15. 15 ditambah 2 17. Berarti 17/5. Dihitung juga sama, ini 17/5. Nah itu anak-anak bisa dengan melihat gambar atau dengan cara mengalihkan kemudian ditambah dengan pembilangnya. Kemudian sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 73. Kita lihat perintahnya, tuliskan dalam bentuk pecahan campuran dan pecahan tidak murni. Nah dari gambar ditulis pecahan campuran, kemudian dirubah ke pecahan tidak murni. Pecahan campurannya 1 utuh, tulis dulu 1. Yang pecahan 1 2 3, 3 dari 4 bagian, berarti 3/4. Nah 1/3/4, pecahan murninya berapa? Pecahan tidak murninya berapa? 4 kali 1 4, 4 ditambah 3 7, berarti 7/4. Atau dihitung 7/4, kalau ini dibagi 4 ya, 7/4. Sekarang yang B, yang utuh berapa? 2, tulis 2 dulu. Yang pecahan 1 2 3, 3 dari 5 bagian, berarti 3/5. Diubah ke pecahan tidak murni, 5 dikali 2 10, 10 ditambah 3 13/5 ya. C, yang utuh 1, yang pecahan 3/5. Dirubah pecahan tidak murninya, 5 dikali 1 5, 5 ditambah 3 8, berarti jadinya 8/5. Yang D, yang utuh ada 4, tulis 4 dulu. Yang pecahannya 1/4. Nah dibuat pecahan tidak murninya, 4 dikali 4 16, 16 ditambah 1 17, jadinya 17/4. Nah itu anak-anak. Silakan anak-anak tulis ya, sambil menulis, sambil mempelajari supaya anak-anak paham. Gampang ini sebenarnya ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman 74. Nah ini halaman 74 ya. Baca dulu perintahnya. Isilah setiap kotak dengan pecahan tidak murni ya, berarti pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nyatakan pecahan dalam bentuk yang paling sederhana ya. Nyatakan pecahan dalam bentuk yang paling sederhana, berarti harus disederhanakan nanti jika bisa ya. Kemarin kita sudah mempelajari dengan cara dibagi dengan angka atau dengan dibagi dengan FPB nya. Nah yang A, kita mulai A, ada 0 sini, ada 1/4. Ini habis 1 kan 2, 2/4.
habis 2 berarti 3 per 4. Nah ini kok jadi 1. Nah 1 ini sebenarnya adalah 4 per 4. 1, 2, 3, 4 urut toh, 4 per 4. Nah ini 1 ini disederhanakan, 4 per 4. 4 dibagi 4 itu sama dengan 1 ya, maka disederhanakan jadi 1. Nah setelah 4 per 4 berarti di sini pasti 1, 2, 3, 4 berarti 5 per 4. Setelah 5 per 4 6 per 4. Setelah 6 per 4 7 per 4. Nah setelah 7 per 4 ada 8 per 4. Tapi disederhanakan, 8 dibagi 4 itu sama dengan 2. Nah seperti ini ya. Itu yang A. Sekarang yang B. Nah, di sini ada angka 1. Ya, ini penyebutnya 8. Berarti ini sebenarnya adalah 8 per 8 sama dengan 1. Disederhanakan jadi 1. 8 per 8, 9 per 8, 10 per 8, 11 per 8. Nah ini kan harusnya 12 per 8. Disederhanakan jadi 3 per 2. Yang atas dibagi 4, 12 dibagi 4 3. Yang bawah dibagi 4 sama dengan 2 ya. Jadi disederhanakan jadi 3 per 2. Nah setelah 12 per 8 di sini berarti 13 per 8. Di sini berarti 14 per 8. Ini bisa disederhanakan lagi. Kalau ini tidak bisa lagi, kalau ini masih bisa. Caranya dibagi 2, atas bagi 2, bawah dibagi 2. 14 bagi 2 7, 8 bagi 2 4. Jadi dirubah karena mintanya bentuk yang paling sederhana, 7 per 4. Nah ini tadi 14 per 8 berarti ini 15 per 8. Terus ini 16 per 8. Disederhanakan jadi 2. 16 dibagi 8 2. 17 per 8. Ini 18 per 8. Disederhanakan. Berarti ini kalau ini 18 per 8, ini 19 per 8. Tidak bisa disederhanakan. Kemudian ini setelah 19 per 8 berarti 20 per 8. Nah ini bisa disederhanakan lagi ya, dengan cara dibagi 4 FPB nya ya. FPB nya 4, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 5 per 2. Nah ini tadi 20 per 8 sama dengan 5 per 2. Berarti ini 21 per 8. Nah 21 per 8 tidak bisa disederhanakan lagi. Udah seperti itu. Nah silakan anak-anak sambil menulis ya. Sekarang yang nomor 5. Baca perintahnya dulu. Isilah setiap kotak dengan pecahan yang benar. Nah pecahan berarti bisa pecahan murni atau pecahan tidak murni ya. Di sini ada angka 0, 1 per 3. Berarti di sini 2 per 3. Di sini 3 per 3. Sederhanakan jadi 1. 4 per 3, 5 per 3, 6 per 3. Sederhanakan jadi 2. Setelah 6 per 3 berarti 7 per 3, 8 per 3. Terus ini 9 per 3. Sederhanakan jadi 3. Nah sekarang yang B, angka 1 di sini ya. 1 ini adalah di sini penyebutnya 9 ya. Berarti 9 per 9 sama dengan 1. 9 per 9, 10 per 9, 11 per 9, 12 per 9. Tapi bisa disederhanakan ini ya. Bisa disederhanakan jadi 4 per 3 ya. 12 per 9 disederhanakan dibagi dengan FPB nya. FPB nya adalah
3. 12 bagi 3 4, 9 bagi 3 3, 4 per 12 per 9, 13 per 9, 14 per 9. Nah ini 15 per 9, sederhanakan jadi 5 per 3. 16 per 9, berarti ini 17 per 9. Ini 18 per 9, disederhanakan jadi 2. 19 per 9, berarti ini 20 per 9. Nah sudah tidak bisa disederhanakan. Nah itu anak-anak pembahasan kita tentang pecahan tidak murni, ya. Jadi pada intinya pecahan tidak murni itu adalah pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, atau pembilangnya itu sama dengan penyebutnya, sehingga bisa dirubah menjadi pecahan campuran, ya. Kemudian kita sudah membahas halaman 71 sampai dengan halaman 74. Silahkan anak-anak ikut menulis, ya. Kemudian anak-anak pahami sesuai apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, anak-anak, pembelajaran matematika kita pada hari ini cukup sekian. Semoga anak-anak bisa paham dan bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih.